warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Pada bagian pertama yaitu struktur teks editorial yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah perkenalan isu. Perkenalan isu merupakan bagian pendahuluan dalam teks editorial yang berfungsi untuk memperkenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Selanjutnya yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Pada bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, yang terdiri atas argumen 1, argumen 2, dan argumen seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial merupakan simpulan, saran, atau rekomendasi sebagai penutup yang berupa pernyataan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Adapun karakteristik umum dalam teks editorial, yang pertama berisi fakta-fakta tentang peristiwa atau permasalahan aktual. Yang kedua berisi pendapat redaksi terhadap suatu permasalahan yang menjadi sorotan, baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran. Dan yang ketiga terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan yang mungkin berupa simpulan ataupun jumlah saran. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina untuk menaikkan harga LPG. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Contohnya terkaget-kaget, pencitraan, dan menenggarai. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang berfokus pada ulasan. Yang keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Dengan demikian, berdasarkan isi ataupun tujuannya, teks editorial termasuk jenis teks argumentatif seperti eksposisi, ulasan, dan teks non-sastra lainnya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.